Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan suatu materi mengenai materi berpikir sejarah. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap tahun, dan seterusnya itu disebut dengan masa lalu. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya masa lalu. Baik, masa lalu itu membuat manusia itu merasa tersenyum karena masa lalu tersebut bersifat baik dan senang, maupun masa lalu tersebut membuat manusia itu merasa sedih karena masa lalunya itu kurang baik. Tapi baik masa lalu itu yang kurang baik ataupun masa lalu itu baik, harus diambil suatu pembelajaran sehingga menjadi suatu perbaikan di masa yang akan datang. Supaya dapat mendukung hal itu bisa terjadi, makanya kita harus memiliki yang namanya cara berpikir sejarah. Bagaimana sih mengenai cara berpikir sejarah? Nanti selengkapnya akan dijelaskan. Ini adalah merupakan suatu bagan yang menjelaskan mengenai cara berpikir sejarah. Sejarah dapat bisa muncul dengan ada beberapa faktor pendukung atau unsur-unsur pendukung, yaitu ada manusia sebagai pelaku sejarahnya, kemudian ada ruang atau tempat peristiwa terjadinya sejarah itu sendiri, kemudian ada waktu yang menjelaskan keterangan dari peristiwa sejarah. Di waktu itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada periodisasi, kemudian ada sinkronis dan diakronis. Berikutnya juga ada kausalitas. Nah, dari bagian waktu-waktu itulah yang merupakan dari cara berpikir sejarah yang digunakan oleh seorang manusia. Mari kita bahas satu persatu mengenai runtutan cara berpikir sejarah. Diawali dari penjelasan sejarah. Sejarah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kalimat sejarah. Secara harfiah, sejarah artinya itu adalah silsilah, riwayat, maupun asal-usul. Menurut tokoh Muhyamin menjelaskan bahwa pengertian sejarah itu suatu ilmu pengetahuan yang didapat, yang disusun dengan melakukan hasil penyelidikan terhadap beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan suatu kebenaran. Berikutnya, sejarah itu tidak akan muncul dengan beberapa kategori persyaratan. Ada manusia yang menjadi persyaratannya, kemudian ada ruang persyaratan yang lain, dan ada juga waktu. Yang pertama ada manusia. Manusia itu adalah merupakan suatu pelaku sejarah atau suatu tokoh yang memerankan peristiwa sejarah. Namun tidak semua manusia bisa menjadi suatu tokoh dalam sejarah nasional atau sejarah internasional. Hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk menempatkan dirinya ke dalam kedudukan yang terpenting di suatu negara, misalnya adalah pahlawan atau suatu presiden, yang bisa menjadi suatu tokoh dalam sejarah nasional maupun sejarah internasional. Kemudian yang kedua ada ruang atau tempat. Ruang atau tempat ini adalah suatu bukti nyata terjadinya suatu peristiwa sejarah. Tanpa ada suatu tempat, maka tidak bisa suatu peristiwa sejarah tersebut menjadi suatu tulisan dalam sejarah. Namun, supaya tempat peristiwa sejarah itu bisa tetap dikenal dan diingat, maka tempat sejarah itu harus diabadikan. Bisa menjadi sebuah museum atau heritage, sehingga
peristiwa sejarah tersebut masih bisa diingat atau dikenang bahkan sampai ribuan tahun. Berikutnya ada waktu. Waktu adalah merupakan bukti keterangan yang sangat jelas yang menjelaskan suatu peristiwa sejarah. Tanpa ada sebuah keterangan waktu, maka suatu peristiwa yang dijelaskan itu mungkin hanya sebuah dongeng. Baru ketika ada waktu yang menjelaskan, baru peristiwa tersebut itu bisa dikategorikan sebagai suatu peristiwa sejarah. Untuk waktu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama ada periodisasi. Periodisasi adalah suatu pengelompokan atau penyusunan suatu peristiwa sejarah berdasarkan waktu secara berurutan dan juga berdasarkan zamannya, supaya bisa menganalisis dan memahami suatu peristiwa sejarah dengan baik dan benar. Yang kedua ada sinkronis dan diakronis. Sinkronis yaitu adalah pemikiran yang menekankan pada suatu struktur yang meluas melalui ruang atau tempat dan terbatas dengan waktu. Sinkronis menganalisis banyak sekali peristiwa sejarah, namun dalam cakupan waktu tertentu saja. Sedangkan diakronis yaitu pemikiran yang menekankan pada suatu struktur yang meluas terhadap suatu waktu, namun terbatas terhadap suatu ruang. Diakronis menganalisis banyak sekali waktu sejarah, tetapi hanya terbatas dalam cakupan peristiwa atau ruang tertentu saja. Kemudian yang ketiga ada kausalitas. Kausalitas itu adalah menghubungkan satu peristiwa sejarah dengan satu peristiwa sejarah yang lain dengan suatu hukum sebab akibat supaya bisa lebih memahami dalam timbulnya suatu peristiwa sejarah. Nah, itu tadi ya beberapa materi ya mengenai tentang apa saja cara berpikir sejarah. Cara berpikir sejarah itu ada periodisasi, ada sinkronis dan diakronis, dan ada kausalitas. Mari kita coba lihat beberapa contoh-contoh mengenai cara pemikiran berpikir sejarah tersebut. Diawali dari periodisasi. Periodisasi itu merupakan suatu penyusunan atau pengelompokan suatu peristiwa sejarah yang berdasarkan waktu yang berurutan dan sesuai dengan zamannya. Contohnya, misalnya kita ambil contoh dari periodisasi sejarah Indonesia, yang apabila di periodisasi sejarah Indonesia itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ketika diawali zaman Praaksara, kemudian zaman kerajaan Hindu-Buddha, ketiga ke zaman kerajaan Islam. Berikutnya dilanjutkan dengan zaman kolonialisme dan imperialisme, dilanjutkan lagi dengan zaman pergerakan nasional. Selanjutnya ketika zaman pergerakan nasional, berikutnya zaman Orde Lama, dan berikutnya zaman Orde Baru, sampai akhirnya sampai sekarang di zaman reformasi. Berikutnya yang kedua ada diakronis. Diakronis ini merupakan suatu pemikiran yang menekankan kepada suatu struktur yang memanjang melalui waktu dan terbatas hanya terhadap ruang tertentu saja. Contohnya, dalam berpikir diakronis dalam menguraikan dan menjelaskan peristiwa proklamasi kemerdekaan yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, diawali ketika Jepang menyerah kepada sekutu, dilanjutkan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 ketika timbul peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian dilanjutkan dengan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 terjadinya proklamasi kemerdekaan. Apabila kita lihat di sini banyak sekali waktu yang dijelaskan ya, ada 3 waktu sejarah yang dijelaskan. Namun dalam topik tertentu saja, hanya topik yang mengenai tentang proklamasi kemerdekaan saja yang dijelaskan. Berikutnya ada lawan dari diakronis, yaitu sinkronis.
Sinkronis merupakan suatu pemikiran yang menekankan kepada suatu struktur memanjang dalam suatu ruang atau tempat, namun terbatas dalam suatu waktu tertentu saja. Contohnya dalam berpikir sinkronis, dalam menguraikan dan menjelaskan peristiwa proklamasi kemerdekaan, yaitu sebagai berikut. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, pertama diawali dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan dengan peristiwa pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Berikutnya dilanjutkan dengan reaksi rakyat setelah pembacaan teks proklamasi dengan penempelan poster, spanduk di dinding tentang kemerdekaan. Jadi kalau sinkronis itu waktunya cuman tertentu saja, sedikit waktunya, namun menjelaskan beberapa banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah. Selanjutnya adalah ada kausalitas. Kausalitas merupakan suatu penghubungan antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah yang lain dengan suatu konsep sebab akibat supaya bisa lebih memahami mengenai suatu peristiwa sejarah dengan baik dan betul. Contoh dari kausalitas adalah misalnya runtuhnya kerajaan Majapahit itu dikarenakan salah satunya munculnya kekuatan dari kerajaan-kerajaan Islam, salah satunya kerajaan Demak di Jawa pada awal abad 15 Masehi, sehingga meruntuhkan eksistensi dari kerajaan Majapahit. Bagaimana? Sudah paham mengenai cara berpikir sejarah? Mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Mungkin itu materi yang pada kesempatan kali ini Bapak jelaskan. Semoga materi yang sudah Bapak jelaskan tadi berguna dan bermanfaat buat kalian, terutama untuk menambah wawasan kalian dalam kesejarahan. Mungkin itu dari Bapak. Bapak cukupkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.